Bank Indonesia mengungkapkan digitalisasi telah membuat perbankan juga harus menyesuaikan bisnisnya. Seperti kita ketahui saat ini, batasan antara industri dan digitalisasi semakin kabur. Lanskap kompetitif telah berubah, bukan hanya di perbankan, tapi juga di seluruh industri. Kolaborasi menjadi kata kunci untuk bisa memajukan industri perbankan. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendrata menyatakan saat ini aksi perbankan untuk membentuk bank digital semakin marak dilakukan, baik itu oleh bank kecil, fintech ataupun bank-bank konvensional. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 272 juta jiwa dan 64%-nya merupakan pengguna internet, mengindikasikan besarnya potensi untuk digitalisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Heru Kristiana menilai pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 1,5 tahun di tanah air mendorong upaya transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Selama pandemi, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan harapan publik akan adanya layanan keuangan yang lebih cepat dan lebih efisien. Bank digital bukanlah sekedar bank yang dapat melayani nasabah melalui mobile banking saja, tetapi merupakan sistem end-to-end. Tercakup di dalamnya adalah front-end, back-end, middleware serta sistem kontrol berbasis aplikasi. Bank digital memiliki seluruh fungsi dari head office, branch office, online service, bank card, ATM dan point of sales mesin, tetapi semua fungsi layanan berjalan dalam platform digital. Secara sederhana, apa itu bank digital? Layanan perbankan online dan seluler. Nasabah dapat mengakses fitur dan layanan perbankan melalui situs bank ataupun melalui aplikasi yang bisa diunduh di smartphone. Untuk menggunakan layanan, nasabah dapat melakukan login ke dalam situs web bank penyedia layanan maupun aplikasi khusus yang bisa diunduh di smartphone. Kemudian seberapa besar potensi bank digital di Indonesia? Data dari riset ekonomi SI disebutkan, nilai ekonomi berbasis internet di Indonesia mencapai 50 miliar dolar US atau setara dengan 40% dari potensi di ASEAN. Pasar e-commerce ASEAN diperkirakan tumbuh dari 38,2 miliar dolar US pada tahun 2019 dan akan menjadi 153 miliar dolar US pada tahun 2025. Indonesia diperkirakan akan menghasilkan mayoritas pasar yang nilainya 21 miliar dolar US pada tahun 2019 dan akan menjadi 82 miliar dolar US pada tahun 2025. Pengguna internet di Indonesia sebesar 152 juta. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat penerimaan di bank adalah sekitar 92 jutaan banket, 47 juta underbanked dan 42 juta banked. Perkembangan layanan perbankan di Indonesia mempunyai prospek yang cerah. Hal ini didorong oleh adanya perkembangan pesat teknologi informasi, perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif, serta mudah. Kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi. Bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking, dapat disebut sebagai bank digital. Berdasarkan data OJK, total ada 14 bank, baik yang tengah dalam proses go digital maupun yang sudah mengklaim sebagai bank digital. Mereka antara lain Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga Tbk, PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Bank Capital Tbk, PT Bank Harda Internasional Tbk, PT Bank KNB Indonesia Tbk, PT KIB Hanabank, Genius dari Bank BTPN, Woki dari Bank Bukopin, Digibank dari Bank DBS, TMRW Bank WB, Jago dari Bank Jago, Motion Banking dari MNC Bank, dan Bank Aladin. Kemudian, apa tantangan bank digital? Modal besar, pemanfaatan teknologi dalam bank digital membutuhkan modal tidak sedikit.
Regulasi bank digital masih terus disempurnakan. Regulasi perlindungan data belum ada. Perlindungan data merupakan aspek yang harus dipenuhi untuk menghindari penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga. Literasi keuangan digital masih rendah. Potensi kejahatan siber. Ada banyak kesamaan fitur yang ditawarkan, mulai dari pembukaan rekening secara online, pembukaan rekening lewat platform mitra yang sudah digandeng, fitur untuk mengatur pengelolaan keuangan, fitur pembayaran QRIS dan lain-lain. Kesiapan perbankan untuk bertransformasi menjadi bank digital perlu kiranya dibarengi dengan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Literasi digital menjadi kata kunci untuk step berikutnya.